Di era pandemi COVID-19 saat ini, kita dipaksa untuk berbenah dan juga terus berkembang untuk mendukung proses pengembangan inovasi teknologi yang ada. Maka dari itu, kami dari tim Udinus ingin mempresentasikan hasil dari riset manajemen sumber daya manusia. Seperti yang dapat kalian lihat di artikel sumber, yaitu dari sumber aktika.kominfo.go.id menyatakan bahwa pandemi COVID-19 pacu inovasi teknologi layanan kesehatan. Di sini berarti pandemi sendiri telah mendorong inovasi teknologi di bidang kesehatan melalui layanan telemedis. Hal ini menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital. Nah, di sini tidak sedikit masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis, namun banyak sekali yang sudah meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menggunakan telemedis. Maka dari itu, tidak sedikit dari masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis. Nah, telemedis di sini gunanya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi, ketika kita sudah mengikuti teknologi yang berkembang pada saat ini, kita dapat meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Terobosan-terobosan baru di bidang medis sangat dinantikan untuk segera keluar dari masa pandemi COVID-19 saat ini. Terobosan-terobosan ini jugalah yang akan memperkuat optimisme untuk segera keluar dari kontraksi ekonomi. Maka dari itu, kita harus memiliki terobosan yang efektif dan juga efisien. Di sini, menurut Peraturan Senat Akademik Indonesia nomor 3 tahun 2007, yaitu Peraturan UI Universitas Indonesia, pada bagian kedua, pasal 15 ayat 1 dapat mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan juga memperkaya pembelajaran dan juga hasanah ilmu pengetahuan. Nah, di sini Peraturan UI menetapkan untuk terus berinovasi dan juga meriset. Kemudian Peraturan PNS nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP 30 tahun 1980 melarangkan di sini PNS tidak boleh melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan karena menjadi anggota direksi, pimpinan ataupun komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat PNS atau pembina golongan ruang misal 4A itu tidak diperbolehkan. Berikut bisa disimak roadmap komersialisasi teknologi UI. Yang pertama itu ada riset inovasi. Di sini riset inovasi adalah target sasaran strategis untuk research base yang gunanya untuk meningkatkan indikator rasio citasi per dosen. Kemudian yang kedua ada market pool. Di sini adalah kerjasama untuk pengembangan bisnis dan juga riset inovasi Universitas UI. Yang ketiga ada teknologi push atau yang kita sebut biasanya kerjasama lisensi. Di sini kita bekerjasama dengan para mitra supaya jaluran bisnis atau jaluran distribusi kita itu lebih luas dan jaringannya itu lebih mencapai semua aspek yang dibutuhkan untuk kemajuan riset UI. Yang terakhir ada komersialisasi, yaitu adalah pasar melakukan produksi dengan skala penuh. Di sini digunakan untuk transfer teknologi supaya lebih bagus dan lebih maju lagi. Seperti yang dijelaskan pada kasus tersebut, kedua dosen Universitas Indonesia yang telah melakukan berbagai inovasi di bidang kesehatan, mereka melihat bahwa seharusnya Indonesia mampu menjadi negara tuan rumah dalam teknologi kesehatan, mengingat tingginya populasi masyarakat Indonesia yang seharusnya membuat Indonesia menjadi lebih berdaya. Namun, yang menjadi kendala adalah saat ini mengembangkan bisnis berbasis inovasi cukup sulit, dan pengurusan peraturan birokrasi yang memakan waktu yang lama. Tidak hanya itu, kendala juga dapat datang dari para stakeholder, seperti adanya pro dan kontra yang datang dari mahasiswa atau masyarakat sekitar, peraturan pemerintah terkait tridharma perguruan tinggi, atau proses penetrasi pasar yang tentunya akan memakan waktu yang lama. Dan berbagai rencana mendatang baik dari segi pengembangan atau pengawasan yang perlu suatu strategi dan mekanisme yang baik agar berjalan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan perguruan tinggi ataupun peraturan pemerintah sebagai pihak eksternal. Hasil analisis strategi SWOT alternatif 1 menghasilkan strategi sebagai berikut. Strategi SO, mengikut sertakan mahasiswa ke dalam proyek inovasi agar dapat menghasilkan lulusan yang analitis yang dapat meningkatkan akreditasi. Strategi WO, menjalin kerjasama dengan investor untuk meningkatkan pendapatan dan mendaftarkan paten pada hasil inovasi kampus. Strategi ST, mengembangkan rencana inovasi. Strategi WT, mengadakan pameran inovasi agar dapat menghindari plagiasi dan melakukan publikasi pada media televisi UI agar lebih dikenal oleh masyarakat. Hasil analisis strategi SWOT menghasilkan
strategi sebagai berikut. Strategi WO, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dan melakukan ekspor dan perluasan pasar perusahaan agar semakin dikenal. Strategi WO, meningkatkan daya tarik bagi stakeholder guna pendanaan dan melakukan publikasi penghargaan sehingga dapat menarik minat masyarakat. Strategi ST, mengedukasi dan memberikan informasi terkait manfaat komersialisasi pada berbagai pihak. Strategi WT, mengadakan pembelajaran teaching factory untuk mahasiswa dan melakukan riset dan umpan balik agar dapat mengetahui kendala. Hasil analisis strategi SWOT alternatif ketiga menghasilkan strategi sebagai berikut. Strategi SO, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Strategi WO, memilih modal usaha berupa saham karena lebih fleksibel. Strategi ST, melakukan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat. Strategi WT, menjalin kerjasama dengan investor dan pihak yang profesional guna mencegah resiko. Lalu selanjutnya untuk struktur organisasi komersialisasi tetap berada di bawah pengawasan rektor karena perusahaan komersialisasi akan membawa nama universitas. Lalu untuk mempertimbangkan peraturan sumber daya manusia atau dosen terkait dengan peraturan Tridharma perguruan tinggi dengan 3 aktivitas utama yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang tidak termuat kegiatan komersialisasi. Maka kami menyarankan bahwa sebaiknya organisasi akademik dan organisasi komersialisasi merupakan 2 struktur yang berbeda agar kegiatan akademik dan komersialisasi dapat berjalan fokus dan sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk proses identifikasi melalui tahapan rekrutmen karyawan yang sesuai dengan job kriteria dan job analisis pada struktur organisasi komersialisasi. Yang pertama ada direktur yaitu dengan job kriteria minimal lulusan S1, IPK minimal 3,7, memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam memimpin dan membina perusahaan. Dengan job analisis menentukan, merumuskan kebijakan dan bertanggung jawab dalam setiap proses berjalannya perusahaan. Untuk bidang administrasi dan keuangan, job kriterianya meliputi minimal S1 dengan IPK minimal 3,5, pengalaman minimal 3 tahun pada bidang yang terkait, dan persyaratan kompetensi menyesuaikan pada setiap jabatan fungsional. Dengan job analisis secara umum bertugas mengelola, mengendalikan, dan melakukan perencanaan keuangan perusahaan komersialisasi. Untuk bidang pengembangan pasar, dengan job analisis melakukan riset pasar, menjalin kerjasama, memperkuat infrastruktur pasar. Selanjutnya untuk bidang pengembangan teknologi dengan job analisis secara umum melakukan pengembangan teknologi yang mencakup pengembangan inovasi dan pembuatan spesifikasi produk, proses produksi. Untuk proses pengembangan komersialisasi yang pertama yaitu dapat dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kepada staf organisasi komersialisasi. Yang kedua dengan mengajukan kemitraan pada stakeholder. Banyak sekali kemitraan yang bekerja sama dengan UI, baik itu perusahaan manufaktur, penyedia hibah riset, maupun stakeholder lainnya sebagai potensi jaringan distribusi serta organisasi internal perguruan tinggi. Yang ketiga, tetap mempertimbangkan regenerasi asisten peneliti dan staf administrasi yang saat ini perekrutannya dari mahasiswa. UI membuka kesempatan untuk mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti. Lalu yang terakhir yaitu proses pengawasan. Pengawasan di sini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan komersialisasi dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh staf organisasi, dosen selaku inovator ataupun mahasiswa selaku asisten peneliti dan staf administrasi. Perusahaan juga perlu melakukan mekanisme suatu pelaporan dugaan pelanggaran seperti hanya whistleblowing system, yaitu melakukan riset